سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidupnya Nabi, yakni yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Sekaligus kita bertabarruk mengambil berkat dengan mengingat haul seorang guru yang mulia, seorang wali besar, Al-Imam Bahrul Ulum, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Syekh, Syekhul Masyayikh fi zamanih, Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan naudhrah daripada Rasulullah, kita mendapatkan naudhrah daripada abah guru sekumpul dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allah jelaskan perjalanan itu di dalam Al-Quran secara gamblang, secara nyata, secara nampak. Isra-nya ada di surah Al-Isra ayat pertama, Mi'rajnya ada di surah An-Najm. Jadi jelas Isra Mi'raj wajib, bagian daripada yang wajib diimani. Siapapun nang kada beriman lawan Isra Mi'raj maka berarti inya kafir. Kalau sudah muslim kada mempercayai dengan Isra Mi'raj berarti inya murtad. Allah menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra, subhan. Kalimat subhan itu dipakai untuk diantaranya satu, litanzih, untuk menyatakan kesucian orang yang berbicara. Ini Allah ini mengisahkan kisah nang aneh, Allah ini mengisahkan kisah nang di luar akal manusia, yang pasti apabila orang mendengar kisah itu banyak yang kada percaya. Supaya Allah jangan dicap sebagai orang nang pandusta, maka Allah menyatakan dirinya aku ini suci. Lalu diawali dengan kalimat subhan, artinya aku maha suci, aku berucap kada pernah berdusta. Apa nomor sahabat berarti bujur terjadi. Yaitu tujuan kalimat subhan. Jadi litanzih, untuk menyatakan kesucian orang nang berucap itu daripada khabar dusta. Yang kedua, tujuan kalimat subhan adalah untuk litta'ajjub, menyatakan keheranan, menyatakan keajaiban
Artinya setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhan itu ujung-ujungnya pasti ayat yang berisi tentang keajaiban yang sulit diterima oleh akal. Paham ya? Tujuan kalimat subhan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal dari kata sara yasri. Sara yasri maknanya ia telah berjalan di waktu malam. Sara, ia berjalan di waktu malam. Tapi di situ kalimatnya asra. Jadi asra artinya ia memperjalankan. Kalau sara, ia berjalan. Tapi ini asra, ia memperjalankan. Berarti ada si fa'il, ada si maf'ul. Ada nang begawi, ada nang digawiakan. Ada nang menjalanakan, ada nang dijalanakan. Subhanalladzi asra. Siapa yang diisrakan oleh Allah? Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdihi dengan seorang hambanya nang bangaran Nabi kita Muhammad. Allah menyambat di situ bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain, tapi Allah menyebut Nabi Muhammad bi abdihi. Disebutkan oleh para ulama kita, kata-kata abdun itulah, kalimat abdun itulah yang menjadi akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang paling khusus dan paling mulia dari semua sifat, ada yang lain kecuali sifat kehambaan. Kalau disebut nabi itu masih biasa, disebut rasul masih biasa, tapi kalau disebut ini mutlak hamba Allah, ini akhassul awsaf wa asyrafuha. Jadi sifat yang paling khusus dan paling mulia yang hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kita paham kedudukan Nabi kita. Nang mengakui Nabi kita jadi hamba itu langsung Allah. Orang nang diakui lawan nang mengaku belain benar. Belain. Kalau kelas-kelas kita nih mengaku siapa jarang kau, aku hamba Allah. Aku waraha. Aku hamba Allah. Mengaku jadi hamba Allah. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad diakui. Nabi Muhammad langsung diakui oleh Allah. Nih Muhammad hambaku dari Allah. Allah namanya bi'abdihi, dengan hambanya. Artinya langsung Allah yang meresmikan gelar kehambaan untuk Nabi kita Muhammad. Nah, sedangkan kita nih hambaan. Kita nih hambaan, bukti kita hambaan, wayah-wayah hambaan kita baik ada di masjid. Pewayahan hambaannya hilang 3 tahun ke soncong masjid. Jadi kita nih hambaan, harap maklum aja ya. Nah, ini kalimat bi'abdihi ini kalimat yang menyatakan satu kata yang menyatakan paling tinggi pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Allah menyebutkan bi'abdihi itu memberi isyarat. Apabila disebut abdul berarti pahamannya bijismihi wa ruhihi. Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan roh beliau. Karena ada itu istilah pendapat yang menyebut Nabi Isra Mi'raj cuma pakai roh, tapi pendapat ini tidak dipakai. Pendapat ini mardud, pendapat ini ditolak, pendapat ini ditolak. Jadi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling mu'tamad yang diperpegangi Nabi Isra Mi'raj bi jismihi wa ruhihi, dengan jasad dan roh beliau. Karena itu kalimat abdul, bila disambat abdul ada orangnya, ada rohnya. Yang ketiga, fungsi Allah Ta'ala menyebutkan kalimat abdul bi'abdihi itu maksudnya apa? Untuk menjagakan umat Nabi Muhammad dari kesesatan. Sebagaimana kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam, bihaitsu qalu Isa ibnullah, seperti mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Kenapa bukan dia maka mengucap Isa anak Tuhan? Karena menyaksikan Nabi Isa liwar saktinya. Nabi Isa terdapat orang buta, pusut sidin matanya langsung melihat.
Nabi Isa dapat orang mati hidup akan sidin langsung hidup. Karena kaliliwaran kesaktian Nabi Isa sampai umatnya menyatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Nah, Nabi Muhammad lebih sakti daripada Nabi Isa. Apa saktinya Nabi kita Muhammad? Bayangkan perjalanan yang mustahil dijalani oleh manusia, tapi kawat dijalani oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang mendapatkan kesempatan Isra Mi'raj cuma Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak ada. Artinya kesaktian Nabi Muhammad lebih sakti daripada semua Nabi. Kalau Nabi Isa ahli penambahan, Nabi kita pun ahli menambahi orang. Kalau Nabi Yusuf itu bungas, Nabi kita lebih bungas. Suara Nabi Daud merdu, suara Nabi kita lebih merdu. Keadaan Nabi Sulaiman sugih, Nabi Muhammad diunjuki kunci dunia. Kalau Nabi hendak sugih sedang mata bisa, tapi Nabi lebih memilih hidup sederhana. Tujuannya supaya umat nyaman bapak kada asaan lawan sidin. Saudara lengkap Nabi Muhammad, Allah menjaga karena Nabi Muhammad super lengkap. Nabi Muhammad super sakti, mukjizatnya sangat lengkap. Allah khawatir kalau umatnya mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan, supaya Nabi Muhammad jangan dipadahkan anak Tuhan. Allah menyatakan langsung asra bi abdihi, nang diisrakan tuh hamba lain siapa-siapa. Sekalipun Nabi Muhammad kawan naik ke atas langit, Nabi Muhammad kawan masuk ke mustawa, Jibril mundur, Nabi Muhammad masuk, kan hebat. Tapi kehebatan Nabi Muhammad tetap sidin seorang hamba. Bila hamba ya tetap hamba. In abdul fa abdul wa in taraga, in maulan fa maulan wa in tanazzal. Seorang hamba tetap hamba sekalipun ada di atas langit. Seorang Tuhan tetap Tuhan sekalipun ada di bumi. Tuhan kadang kala jadi hamba, hamba kadang kala jadi Tuhan. Sekali hamba tetap hamba. Allah menjaga itu. Syukur Allah Ta'ala paham benar lawan kita. Jangan Allah kadang menyambat pihak di kira ada dah memadahkan Nabi Muhammad itu sana Tuhan ya kayak saktinya ada. Bisa ada ucap kayak itu. Untung Tuhan jagakan dia. Untung benar kita nih. Yaitu fungsi kalimat bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah memakai isim nakirah. Dalam ilmu nahwu lailan namanya isim nakirah. Isim nakirah isyaratun ila taqlili muddati. Isyarat waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sangat-sangat singkat. Ada ulama tafsir mentafsirkan lailan 3 saat 3 jam. Ada ulama tafsir yang mentafsirkan 4 saat 4 jam. Ada ulama yang mentafsirkan qadru lahdatin sakijib mata. Ini yang dipakai Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid beliau. Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nada jami'ul ma'arif. Nabi dikembalikan dari arsh sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Nabi waktu sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi Barabah di Hijr Ismail. Satu riwayat Nabi Barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupu Nabi, namanya Atiqah binti Abi Thalib, yang sekarang Sayyidina Ali. Riwayatnya di situ ada 2. Yang jelas Nabi Barabah bangun diambil oleh malaikat, bulik daripada Isra Mi'raj. Bakas Nabi Barabah belum lagi dingin, datang sudah orangnya. Artinya liwar satu matnya. Padahal kalau kita hendak hitung kalkulasi matematika, kita hitung pakai matematika, jarak yang ditempuh oleh Nabi hampir puluhan ribu tahun. Dari Makkah ke Palestina 1 bulan. Dari Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, 5 ke 6 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Sampai langit ke 7 hajat, tulangnya Nabi sudah menghajatkan umur 4000 tahun 1 bulan. Baru boleh. Kalau yang Nabi boleh berarti 4000 tahun 1 bulan lagi tambah 8000 tahun 2 bulan. Itu hanya sampai langit ke 7. Belum sampai ke mustawa. Berarti perjalanan Nabi Muhammad itu kalau ditempuh secara normal puluhan ribu tahun hanya sampai. Tapi inilah kekuasaan Allah. Allah hendak menyampaikan kehebatan sihir yang puluhan ribu tahun cuma ditempuh dalam waktu lailan sakijib mata. Hebat kada Allah Ta'ala. Hebat benar. Kuasa benar Allah Ta'ala. Nah jalan super panjang diperpendek oleh Allah Ta'ala. Dan itu kada mustahil.
bagi kita orang-orang beriman mempercayai Allah berisi kudrat, berisi iradah, Allah berisi kuasa, Allah berisi kehendak. Apapun yang terjadi, apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Ada dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Kita nih hari ini beliau di Bunipah, di kampung Binian berada ya. Bunipah itu artinya umumnya nipah. Ada Pak Nipah, ya Pak Nipah kan abahnya Nipah, atau Kak Nipah kakaknya Nipah, gitu. Atau Dim Nipah, gitu kan. Bu Nipah berarti di kampung Binian, kecamatan Aloh-Aloh. Aloh-Alohnya Binian juga. Kampung Binian berada. Kerawa ya. Besar kayak ini jatahnya. Kita di hari ini dia di Bunipah. Tahulah esok menolak Ta'ala berpuasa, biar bisa didiamakan di Samarinda. Menolak Ta'ala berpuasa. Hari ini ada cukup orangnya di Bunipah. Tiba-tiba datang, anu jar, Ika mau aku jar ke Samarinda, sebulan 10 juta aku gaji. Lakas bersusun baju ya. Langsung balik ke Samarinda. Allah Ta'ala Maha Kuasa maulah demikian. Ada seorang bibinian yang menolak cintanya kita. Hari ini dia menolak cinta kita, besok bisa menangis cintanya kita. Allah Ta'ala Maha Kuasa, lihat. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Hari ini bina musti maha pak, bina musti mau ada. Dari kita pulang kau kok mana mereka kita. Oke, hari ini berucap. Oke, jalan akhirnya ada lagi kau besok. Bila kena isim bodoh, boleh selesai kau. Pada akhirnya turun pada tanah, pada rumah. Diniannya melihat tatapan neng, putar-putar lagi berang melihat lagi ya. Aku di hadapan kau hari ini. Intinya semalam menolak cintaku. Hari ini pun habis. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Makanya dalam kitab Mujarrabat ada namanya isim bodoh. Isim bodoh. Badal wauha bodoh. Bodoh itu artinya nama Allah yang bisa membalikkan benci menjadi cinta. Itu bodoh. Bila isim bodoh ini diupakan ke orang yang kita kehendaki, selesai ya. Apa gurunya bilihannya cari seorang gitu. Nah, ini pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buduh la ilaha illallah 20 kali. 20 kali. Diupakan orang yang kita kehendaki selesai. Asaan gue zaman Yupi berokok. Saya lihat akhir bos rokoknya tak pening doang. Si bodoh namanya. Coba dibuka kita Mujarrabat para pambihan, cari lihat. Nggak ada dapat cari mulai halaman 1 sampai pambihan ada. Allah Ta'ala Maha Kuasa ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi Nabi perjalanan Isra Mi'raj cuma ditempuh dalam waktu lailan, sedikit banget waktunya. Dan itu ada mustahil. Allah Ta'ala bisa memendekkan jarak yang jauh menjadi pahat itu bisa. Nah macam dalam manaqib Abah Guru itu saksinya almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri waktu beliau melakukan wukuf di Padang Arafah, beliau melihat ada Abah Guru sekumpul umat wukuf juga. Widih jasidin asli rupaannya. Tapi karena mungkin guru tulak haji ada kabarnya sih dia tulak haji. Tapi kenapa ada di Padang Arafah? Ada cucu badannya mah menyelempur ke Banjar nih. Guru tulak haji kan dia bilang ada yang pengajian bilang. Nah orangnya ada di sekumpul, tapi seikongnya dilihat ada di Padang Arafah. Kebetulan hari itu di Padang Arafah hujan lebat, kain ihramnya Abah Guru jimus, habis basah kuyup, jimus berataan. Dan saat itu nang melihat sidin ada di rumah sidin ada yang melihat Abah Guru memakai kain ihram. Awal-awal memakai kain, tiba-tiba Abah Tuntung basah. Datang di mana? Basah kain ihram kan aneh. Itu ada yang melihat. Kalau kata khilaf Acil Rahmah nama lihatnya. Sana sidin kan. Nah, nama lihat kejadian itu. Mulai Guru Bakri daripada Mekah langsung tulak menyampaikan pandirnya. Bujur gak ada. Gurunya ada tulak dari sana.
sekali dikisahkan di bujur juga paham sih dia. Paham benar di orang wali ini sakijit mata hendak ke Makkah sampai. Padahal antara kita lawan Makkah jauh, berpesawat aja belasan jam hanya sampai. Tapi bagi beliau sakijit mata bisa sampai ke sana. Mau bersepeda motor dia 8 bulan hanya sampai. Hari ini pulang bini bagian berenang bini. 8 bulan tuh hanya kapal anak bini 8 atau 9 hanya kapal anak kita hanya sampai ke Makkah. Belum balik lagi, belum balik menghajatkan waktu 16 bulan dan setahun lebih bolak balik bersepeda motor. Ada banget. Ada orang Jambi semalam tuh nampak pecahkan rekor dunia bersepeda motor tolak ke Makkah. Pakai Inmax-nya bersepeda motor tolak ke Makkah sampai. Cuma harus bisa berbahasa macam-macam. Membawa bahasa Budipah ada sih. Belakang mutar minyak. Itu kan saya juga bisa orang bisa kan bahasa Inggris atau bahasa Arab kan nyaman. Membawa lagu kita apa? Menentang di orang kate. Kita naik ke Jakarta, dia orang Jakarta ngerti, pandir kita. Pandir kampung hanya dibawa ada ngerti orang Jakarta. Ini benar. Nah makanya belajarlah sesambilan belajar bahasa Indonesia tuh belajar. Kita ini kan orang Indonesia belajar berbahasa Indonesia. Itu jangan kalau bisa terus kan. Ya jadi orang pada kami itu datang ke Jakarta. Dulu kan mbak di Monas tuh, bapak orang berjualan. Bapak Bu rujak, ya jauh sih dia. Pak Bu rujak, ini maraki jauh pulang. Dikira sini rujak tuh bahasa India, mau rujak itu nah. Aku di sini yang datang, ya kata rujak mulu. Maaf Pak, kenapa Bapak marah? Kau di sini dulu aku baik. Maaf Pak, di sini saya tidak ngajak Bapak berkelahi, itu rujak di sini. Maaf Pak, rujak itu ini loh Pak, saya menawarkan ini. Wah, di sini itu pancok. Iya pancok ya rujak. Ngomong juga. Hanya belajar bahasa Indonesia itu belajar sasambilan tuh belajar kayak itu nah. Jangan no, rujak kamu sini, rujak di sini. Ada dedang di ujung. Atau bahasa saudara. Hanya bahasa kita nih sapalin kada sama dengan bahasa Indonesia. Nah kayak lanjut kan, melanjut bahasa Indonesia artinya terus. Enggak sebanyak lanjut. Apa lanjut? Lanjut kelirut lah. Ginian, ada amalan ginian supaya ada lirut. Ada amalan supaya ada lirut. Bujuran kok, belum ingat lagi nanti kapan ada ganjil. Sedang jaya. Kamu ingat lah, di jalan aku mengungkap ini di suara mengungkap lalu di HP gitu, di YouTube dan di web cari. Di dalam kitab Durratul Ghawas ada manafi' wal khawas gitu. Nah, itu ngaran kitabnya. Di sini disebutkan ini mulainya kecil ya. Insyaallah. Jika seorang wanita menghendaki payudaranya tetap kencang dan tidak mengendor, ulang hanya sebut tadi nah dapat ijazahnya. Juran kok di mobil tadi dapat ijazahnya, emang ada sampai anak. Maka ambillah darah haid yang keluar pertama kali di awal haidnya perempuan tersebut, lalu usapkan di puting payudaranya. Insya Allah payudaranya akan selalu kencang dan terlihat indah. Ada pembacaan, ada pembacaan. Biar pertama kali kalau darah haid, tuh ambil sedikit dulu. Saya ganti putingnya tuh. Kalau darahnya, enak suhu kan? Maksudnya satu mak dulu dia makan itu ya. Dari tuan guru gini belum tanya. Tuan guru langsung anak wali lagi gini. Anak wali ada di Kalimantan Timur, agaknya seorang wali
wali besar pada zamannya ngiripi ulun ya sudah, ulun mobil itu langsung ulun sampai ya kan nantian beritaan, jadi kayak amalan yang ginian supaya kada liwat ini kan supaya nyaman lah di kayak itu. Ya tadi bila dikasihkan itu mungkin ada faktor apa kayak itu dan mungkin jadi tetap seperti dulu ya, walaupun Tuhan tapi tetap seperti dulu. Jangan sampai nantinya jauh nggak kayak jangan skor kayak telur dadar mau dan tahu yang minta rela itu di rekaman tuh bila tinggal ada faktor hapus jadi kita aku pulang tuh palak bernya ya palak di singgul ini ya yang berdasar itu buktinya udah tahu tuh cuma ngirim apa ulun sampaikan ya apa adanya mengamalkan ini itu mengamalkan tuh. Nah kembali ke kisah tadi. Nah kayak dulu sekumpul tadi sekijip mata sini sampai di Makkah itu tuh ada mustahil bagi kita, ada mustahil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana Nabi startnya berangkat Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid paling tua ada di dunia. Sedangkan Masjidil Aqsa adalah masjid nomor 2 tertua ada di dunia. Itu dalam tafsir Sawi disebut banallahu banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata arba'ina sanatan. Nabi Adam membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Ka'bah. Jaraknya tuh 40 tahun. Jadi antara Mekah dengan Palestina itu perbedaan umurnya 40 tahun. Ini masjid tertua ada di dunia. Nah makanya di situ kita yakin dan kita merasa sudah tahu bahwa orang tua ini dustai kita. Kenapa orang tua bahari dustai kita? Karena orang tua bahari berucap atau tuhainya masih di pusaka pasar arba dan malawas saja 2 hari di tuntong di Makkah, tuntong orang mulai di pasar arba. Masa iya bahari ya? Pada kalau masih di pasar arba 2 hari di Makkah, macam di dalam hati lagi karena Tuhannya aja masih di pasar arba deh. Soalnya masih pasar arba, kebetulan kawan tahu menurut pada keluar pasti tahu masih di pasar arba. Pada tahu berarti di Ustadz kawannya. Ada beberapa kami ini kuitan di Kalua, kami lahir di sini pasar arba sesuai menjadi guru pulang dari segi nasab pulang. Sama orang kami lahir tuh banyak orang Kalua. Udah 10 hari semalam di sana kita pindah ke Sumatera atau di Riau. Banyak orang Kalua, bahkan kampung-kampung spesial Kalua ada. Di antaranya kampung Sungai Luar, itu asli Kalua berada. Ada esenya kita tutup pada Kalua itu. Mending Kalua masih mending bahasa di sana Uma Abayun Bandir. Yang masih induk hanya susudu. Itu tutup pada Kalua. Namun di Kalua ada lagi orang pakai susudu, sindok orangnya mbak. Di sana susudu tak pakai. Ambilkan hanya susudu banyak ya baik. Di sana susudu atau pakai biar sana di nyambat di muka bisa orang di hadapan sana tuh itu hadapan naik ke hadapannya bisa nyambat di muka hadapan bawah itu orang di sana atau nyambat kada kawa bisa sana kada hingga kada juga bisa orang nyambat kada kawa tuh ada kada hingga betul kada hingga dia aku ke situ dia kada hingga betul kada hingga ada lo tulis mereka. Masya Allah bukan Sungai Luar tuh. Itu sudah generasi keempat ya. Buyut, nah hidup wayang ini buyut. Bahari Datu nama rantau ke situ. Datu asli masa Kalua, merantau ke daerah Kambilahan. Dia di kampung-kampung pedalaman Kambilahan. Masuk ke Sungai Luar itu pakai mobil kawat tapi masuk ke gang halus. Ada lagi jauh banget. Ulun aja ketemu keluarga jauh terpajar di dalam. Jauh bangetnya ini itu ke sana.
Nah kakaknya ini itu begini tampilan, mati di sana, anak di sana. Ketemu pas berjual, jauh tak aja. Aku dia pun jalan-jalan pulang, dah tahu dari. Sini motor ya, mobil ini tinggal jauh masuk ke dalam gang. Biar sugi situ dapat kamu tuh. Jalannya kita halusnya ada hari makarakai pulang. Anjul jalan. Kalau rakai di sini. Di sini dia rakai motor bawa itu kampus di sana pakai lalu ada nah itu tuh sampai aja jejak itu ya. Ada yang daerah kayak daerah Sungai Perak tuh masuk speed tinggal dulu dibuka. Ada kalau lagi speed pakai pumpung masuk dalam pumpung tuh kapal halus reces masuk sungainya paling semitir gedalnya halus kampungnya ada 3 buah rumah ada 5 buah. Tapi bila acara hibur usianya pengumpulan di panggung acara ngabi dia di sana tuh tampilan sapale bahasanya ada bahasa Melayu sapale. Nah tak banyak lah dia makan banyak di sini bahasa Filipin di sana ya sapale. Nah ada kampung nang itu tapi kalau di sungai luar dasar kau kau nak mana aja aku nak sama aja bukan ikat bukan pulang ke situ aja saya kira angin aku semuanya opan dia bisa tulir keluar sambil nyoba di Sumatera orang luar di sana alhamdulillah dulu semalam 10 hari dulu sampai hari ini ulun 27 hari belum di rumah 27 hari ya tapi itu nih cadar ini loh ini pertama bini pertama ini bisa muncul bini pertama ya pak mau lah udah banyak satu bini dan 3 dasar bini pertama tapi alhamdulillah belum sudah terasai apa namanya bini 2 kita sudah terasai mulai 6 bujang sampai 6 anak seko alhamdulillah artinya bujang terasai anak seko terasai ini bapaknya tadi lagi hajar makau ini kan bujang ini anak seko terasai bujang gimana aku gurunya terasai dan bujang terasai anak seko terasai anak berliba terasai dua-duanya ada sarana seorang lima motornya gak ada paham loh nganga-nganga aku juga bingung di sini seko itu kan yang ingin tuh dia barangnya cuma berubah keadaan dari perumahan kan masih kadang-kadang di udah kanakan dari keluar seko ada udah mau dah kembali ke kisah. Jadi orang tua padahkan masih pasar itu 2 hari jadi Makkah bayar seorang sepulang pondok hanya sadar umumnya orang tua mulai orang tua ya sekalinya apa masjid pusaka atau jangan khatib dayan berdirinya Imbah nang Sultan Surya Shah masuk Islam hanya sidin berdakwah kepemuluan lalu ada masjid pusaka pasar Arba makanya bangunannya samalan Uin lawan masjid pusaka pasar Arba nang di Benua Lawas Kalwa lawan di Kuain lawan daerah mana itu ada pokoknya sesamaannya itu ibadatnya aja tuh ukuran lagi aja tuh umurnya kurang lebih cuma mau paling tua kira-kira yang ayam di Uin situ itu masjid paling tua sudah lalu berikutnya karena menyusul nang di Benua Lawas awas banget tuh jangan khatib dayan dan paparakan jalan Makkah pasar Arba itu Makkah dulu paparakannya Pak, ada Pak Jalan guru-guru aja nanya-tanya jujur itu nama pembangunannya pun ada paparakannya gitu jadi yang paling tua ada di dunia Masjidil Aqsa pertama paling tua Masjid Haram baru yang kedua Masjidil Aqsa mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan langkah kita menjajah namun langkahnya ada nyaman itu langkah Makkah nyaman ke Palestina nyaman ke Palestina itu mengkawal dia rasai ya mengkawal kan cuman badapang melihat dia nasi napang panjang dari rumah di masjid kita menyunat sebagai Allah Akbar wanita Tuhan Israel cari cuma sinapang dan nggak ada orang kita lu saya jadi sumber dia mau pindah di ladungnya bisa
tentu di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang di sekitaran Masjidil Aqsa itu Allah berkahi sekelilingnya. Berkah zahir, berkah batin. Berkah zahirnya apa? Palestina tanah Arab yang berbeda dengan Arab yang lain. Arab yang lain tanahnya tandus, ada di sungai. Tapi di Palestina sungai banyak, pepohonan banyak, buah-buahan banyak. Itu di Palestina. Itu makanya disebut berkah. Alladzi barakna haulah. Di sekitaran itu memang diberkahi oleh Allah karena banyak sungainya, banyak pepohonannya. Orang Arab itu kalau sudah melihat pemandangan, nah kayak itu seakan-akan kayak di surga. Itu pandangan orang Arab. Lalu berkah batinnya, di Palestina banyak Allah turunkan para nabi dan rasul. Banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim kuburan Sidin ada di Palestina. Nabi Ibrahim itu berdakwah di Palestina. Cuman Sidin bini Ano ada di Makkah. Nah, Nabi Ibrahim itu berbini dua. Bini Tuhan ngarannya Sarah, bini Ano ngarannya Hajar. Sarah di Palestina, Hajar di Makkah. Nabi Ibrahim itu bolak-balik aja Palestina Makkah. Padahal hari pakai onta sebulan dan sampai. Tapi Nabi Ibrahim dikunjungi Allah kendaraan VIP. Kendaraan apa? Buruk yang ditunggangi Nabi Ibrahim itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad waktu malam Isra Mi'raj. Disebutkan dalam riwayat. Jadi sini ke Palestina ke Makkah, sakit mata sampai. Jadi zaman sini bini Tuhan ada di Palestina, bini Ano ada di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua. Nah, jadi bini Tuhan namanya Sarah, bini Ano namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua. Bini Tuhan namanya Sarah, bini Ano namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini Nabi Ibrahim berbini dua. Nabi Ibrahim juga berbini dua. Nabi Ibrahim berbini dua. Bini Tuhan ada di Palestina, bini Ano ada di Makkah. Kan nyaman, toh rumah banyak kok. Jadi ke Palestina ada tempat istirahat, di Makkah ada tempat istirahat. Kan kayak itu. Jadi kita tuh begini kan sahabatnya seikong aja. Seikong ada di Kalua, seikong ada di Banjar, seikong di Kaltim. Kan kayak itu seikong aja. Seikong tetap satu, tapi itu. Tiba sumpah. Ada video nanti paham dan kayak Pak Ulun kayak mana? Nantinya Ulun tulisan pambaya orangnya. Pambaya tadi bang, nantinya begini orangnya. Begaya. Rami ya, punya kisah kayak itu Rami ya. Ya Allah ya, cuma pembinaan ini tetap kerasnya, tetap keras. Pokoknya kayak apa aja berdasarkan hukum fadilah, kayak apa tetap jawabannya ada. Namanya Allah bagi nilai seikong Allah Taala. Kecuali ya Allah Taala itu karena kau adil cukup seikong, tapi kan mau kau adil lah. Kau adil ya. Mau kau adil kayak itu nah, mau kau adil. Rumah diusahakan sebuah sholat, baju ditukarkan sama, bini itu kasih sisa, bini anu si sisa, nah, sama satu setnya 5 juta ya, kalau bajunya sama, bini itu 5 juta, bini anu 5 juta, makanan sama, bini itu wong solo, bini anu mau solo, duit sebulan dibagi, bini itu banyak karena anaknya tak banyak, bini anu kan adil ya, adil. Hibah itu waktu dalam seminggu ada 7 hari, 3 hari wadah bini Tuhan, 3 hari wadah bini Anom, sama lama non kaum. Ya adil lah, kaum di kawan ya sudah lah, nggak ada kawan di kaum 3,5 kan adil ya gitu. Mobil ditukarkan seperti seorang. Bini Tuhan nggak kemana-mana ada mobil, bini Anom nggak kemana-mana ada mobil. Emas bila mengarahkan Tuhan, Anom ditukarkan dua, seikong 5 gram, seikong 5 gram. Make up dibawa ada duanya ke toko kosmetik. Nah, bini Tuhan pakaian Wardah, semuaan Wardah. Bini Anu memang ada bisa Wardah, sekali rumah tatilaan. Oke lah, pakaian ada apa? Kan adil, adil. Nah, pertanyaan dulu wahai para wanita. Kalau Anda
diam. Dengarkan jawaban ibu-ibu. Kalau ada ceritanya laki-laki seperti itu, apakah ibu-ibu mau dimadu? Jadi apa gunanya ulun panjang lebar biasa? Panjang lebar mengatakan perintah Allah, perintah Rasulullah, Rasulullah menjalankan itu. Guru-guru kita pun banyak menjalankan, tapi jawabannya ada. Cuma anak tahu sifat bibinian ya, sifat asli bibinian katuju mangulo, tidak rela berbagi. Itu sifat bibinian toh, biarlah bergilir termaunya. Pokoknya sekali amburbo tetap amburbo. Sampai ada bibinian mengucap kayak itu, nah aku jar aku melihat laki mati berdahulu. Benar kan apa? Nyaman daripada melihat minyak kawin dan kurang. Ada bibinian mengucap sampai ke mati mending buru Pak. Bahkan ada binian yang mengucap kayak ini nah, biar abahnya bila wali kawin hingga aku mati aku menerima dunia akhirat. Itu kata-kata ada dua musim binian. Kau sudah mati wali kawin. Apa berhati laki kawin? Anak laki berzina, anak laki halal kan? Nanti kawinnya kan itu. Oh sudah mati itu berarti dalam kubur. Urusi orang di kubur. Kemudian lebih dari binian kayak itu muncul ternyata. Tahu ini siapa? Makanya ucap kayak itu. Lagi tunggu. Dari dia menyaku kawin tanpa pret. Kalau hari ini Mbak Bini mati ada betul. Binian bagus loh. Ulun ingat nah, ada ulun dapat kabar dari anak sidin, langsung dari abah sidin. Tuan guru Haji Mudhari Tayyib nang di Maguro toh. Anu aja sidin. Di binian aja sidin dapat nikmat di dalam kubur apabila lakinya cepat kawin. Bo, pian hakor laki ka mati berdahulu hakor bini ka? Jawab. Pian hakor laki ka mati berdahulu bini ka? Jawab. Hakor laki ka mati berdahulu hakor bini ka? Buat pian nggak tahu ini mau ada bini siapa? Enggak laki. Alasannya pasti itu itu. Ulun guru yang akan nikahnya mati daripada bersanding dengan orang lain. Pasti jawabannya kayak itu. Itu buat jawaban kenapsuan. Nang bujur itu lebih baik bini mati terdahulu pada laki. Kenapa makanya itu? Karena orang mati terdahulu pada laki pasti dapat ridho dari laki. Nah perhatian garing itu nanti angap garing gitu. Pasti laki sama laki, kuma biniku maras nikah. Jadi bini ini tuh ucap, abahnya aku minta rela lawan nikah, lawan sambian, mulai kawin ulun dibanyak saudara dia nyala. Kamu yang salah dia laki kok. Ada ulun abahnya minta rela, abah dan ulun ada kesalahan biar iki dia nyala. Nah tahu ucap nah, iki aku ridho lawan pian dunia akhirat. Hari ini pun pian hendak mati ulun ridho. Jadi akhirnya. Kata-kata ini memang menyakitkan bagi hati para wanita. Tapi sebujurnya boleh dibalik sakit nampian rasa pintu surga sudah terbuka semua. Kenapa maka terbuka? Jar laki aku ridho lawan nikah. Saat laki memberikan ridhonya, surga sudah terbuka badan. Pilih nak masuk surga mana? Bayangkan sekarang pertanyaan ulun, maukah dia mati dahulu berapa? Surga loh, surga. Jadi hamba itu ya apa bu? Limbai mati gitu. Bila dia hendak mati limbai ya raja motor terang. Baru dua mati limbai. Jadi ini mau ngilir. Aku bergilir marah. Biar kita dulu kami berdiri. Nyaman biar bahagia di alam sana. Bagi kunjungan makin lakas kami kawin makin bahagia.
nggak dibeli. Udah kalau dia dibeli pasti ya. Kalau ini dia kan ya. Editornya tuh banget kelewatan. Awaknya awak Habib, kapalnya kapal ulun. Tuh, itu pian pencemaran nama baik itu. Jujur itu. Oh, sariknya itu. Kada jadi ulun sarik itu kada banyak ulun, Bang. Usia Habibnya melihat. Nah itu tuh ulun khawatirkan. Awaknya awak sih dia kapalnya kapal ulun bagal lah itu itu. Makanya itu hati-hati dia mendesak lain kepala awak guru, jangan diidit-idit. Ulun sumpah kalau Habib itu tahukah? Sumpah usia ulun datang sama Habib itu kenapa aja Habib awak ke maka kepala mau? Gimana kemudian? Ingat dia atau idit itu ingat. Mungkin ada visi foto, terus sanggit, baik idit macam-macam. Apalagi kepala ulun hanya melihat angka tawa, angka rusuk. Dia rasukan bulu-bulu lah ya. Pala di ulun kalau hidupnya. Itu menghadap foto-foto asli ulun tuh ada anak buah ulun mau buka juga tuh. Tapi itu asli dari majelis kami. Cetakan dari majelis kami ada beberapa macam. Duitnya digunakan untuk operasional majelis dakwah kami. Itu ada yang buka di mana tuh? Bemeja anak buah ulun tuh. Kalau ada bemeja fotonya yang kada ada minatin fotonya, foto biasa aja. Tapi itu langsung belanja sambil beramal. Paling 10.000 loh wah shootingnya. Bayar ambil shooting bayar 100 lebih baik. Makanya jujur ya. Tapi itu resmi izin dari ulun langsung dicetak ada pihak majelis kami. Bukan foto abal-abal. Nah abal-abal tadi ya itu ulun ketemu minta awaknya awak Habib kalau ulun sebut palak gitu. Ada tahun ini sekali. Allah. Nanti kisahnya tadi. Jadilah ya otak kisah begini. Nabi Ibrahim dari lahir. Kuburan Nabi Ibrahim ada di Palestina. Kuburan Nabi Musa ada di Palestina. Nabi Yusha bin Nun ada di Palestina. Nabi-nabi lain banyak di Palestina. Kemudian Maqam Ashabul Kahfi ada di Palestina. Wali-wali lain ada di Palestina. Berkah tanahnya Palestina karena banyak orang baiknya. Sekarang tanah kita bandingkan dengan Martapura. Jauh lebih berkah Martapura. Kenapa? Di Martapura banyak wali, di Martapura banyak tuan guru, gudangnya ulama ada di Martapura. Terlebih khusus Datuk Kalampayan dan Atat Guru Sekumpul. Ini mengolah tanah Martapura jadi luar biasa dibanding dengan tanah-tanah yang lain. Karena ada dua wali kutub yang sangat luar biasa, tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya. Luar biasa, pasti orang kenal. Di luar negeri pun orang kenal. Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Kalimantan Janubia. Kalimantan Janubia di mana? Pasti Garib di Sekumpul, dekat dengan Sekumpul, pasti jawabannya kayak gitu. Orang kenalnya dengan Sekumpul.
Karena magnet sekumpul luar biasa sampai dunia mengenal. Mekah, Madinah, Hadramaut, Kota Tarim dan lain-lain sebagainya, semua orang mengenal. Bahkan sampai ke Libya, ke Afrika, orang mengenal nama sekumpul. Itu karena ada wali yang sangat mulia. Kita untung berisi wali nama jamaah dulu sekumpul. Untung benar. Nah, hari ini kita mahal di sini, mudah-mudahan kita berada berkah. Untung benar. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Kami ya Allah Ta'ala menjadikan Isra Mi'raj untuk menampakkan tanda kebesaran kami. Sebagian jadwal dan ditambahkan belum beradaan. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Riwayat yang kedua, Sami' dan Basir aid ila Sayyidina Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad. Yang Sami' Nabi Muhammad, yang Basir Nabi Muhammad. Yang mendengar kalam Allah tanpa perantara itu Nabi Muhammad. Yang melihat Allah tanpa perantara itu pun Nabi Muhammad. Nam kawan merasakan melihat Allah berikut cuma Nabi Muhammad. Sisanya lawan. Nabi Musa paling rancak pemanggilan lawan Allah. Sampai Nabi Musa rancakkan pemanggilan lawan Allah. Nabi Musa menginginkan melihat Allah. Tapi kata Allah Ta'ala apa? Allah menjawab Nabi Musa berucap, Rabbi arini antur ilaih. Ya Allah, aku nak melihat dia. Qala lan tarani. Jika Musa tidak tahu melihat aku. Lan itu dalam ilmu nahu memang amil nasab, tapi makna amil nasab yang bermakna tidak untuk selama-lamanya. Lan tarani. Jika Musa tidak tahu melihat aku seumuran. Kenapa tadi bang? Jaga la tarani ada aja harapan kau melihat. Ini lan tarani seumuran jika tidak melihat aku. Tapi karena Nabi Musa ya tetaplah. Ayo aja sekali adalah ya Allah. Dah ya Tuhan. Antur ilal jabal. Ini ke gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap ada, hakikat kau melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah Ta'ala berjanji ke gunung, ja'alahu dakka, gunungnya pecah berkeping-keping. Ulama menyebutkan 3 takipai ke Makkah, 3 takipai ke Madinah. Ada takipai ke Munibah. Takipai ke Makkah, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sabir. Takipai ke Madinah, Jabal Uhud, Jabal Rahwa, Jabal Warqah. Itu hanya kikipayannya. Apa genarnya gunung Sabir nam ditajalihi oleh Allah Ta'ala? Pecah jadi 6. Ketika gunungnya pecah, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun siup. Orang siup tak mau melihat Tuhan. Makanya Nabi Musa itu orang yang paling penasaran kayak apa Allah Ta'ala tuh. Seumuran tak mau melihat. Makanya waktu Nabi Musa berdebat dengan Nabi Muhammad di langit ke-6, Imam Nabi diundang oleh Allah Ta'ala mendapat berikung melihat Allah Ta'ala turun ke langit ke-6. Nabi Musa merajia satu mati. Di balik rajianya Nabi Musa ingin menikmati wajah orang yang pernah melihat wajah Allah. Sekali Nabi Musa melihat luar biasa. Naik lagi Nabi minta berhadapan lagi, tambah hebat cahayanya Nabi. Sampai 9 kali berdebat dengan Nabi Musa setelah berdebat Allah. 9 kali berdebat dengan Nabi Musa. Nabi Musa bujur-bujur menikmati. Kayak inilah orang haram. Kayak inilah orang hebat yang kehebatannya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jadi Musa umuran bisa melihat Allah. Tapi hari ini alhamdulillah aku melihat orang yang suah melihat Allah. Itu Nabi Musa. Sama kita ada pernah melihat Rasulullah. Kita ada pernah menikmati indahnya wajah Nabi Muhammad. Tapi kita alhamdulillah bisa melihat muhanya abad guru sekumpul. Karena abad guru orang yang ya Allah dengan Nabi Muhammad. Bagikum melihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah walaupun kita belum diberi Tuhan anugerah memandang wajahnya Nabi, tapi kita diberi Tuhan anugerah bisa mengikuti muhabbat guru sekumpul setiap saat. Di rumah kita ada foto sidin, di HP kita ada foto sidin. Ketika kita melihat wajah sidin, kita kadang-kadang inilah orang yang kalau melihat Rasulullah. Sambil kita berdoa, ya mudahan berkat aku melihat muhasidin sidin suatu saat Nabi Muhammad akan berjumpa di hadapan guru. Sambil berdoa Rasul. Nah itulah di antara sekelumit kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta Allah minta halal. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum